Kembali bersama di channel Guru Kece. Tetap taati dan patuhi protokol kesehatan ya guys. Pada kesempatan ini Guru Kece akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran. Ini subtema 3 ya. Jadi untuk mengefisienkan waktu silakan disimak penjelasan materinya. Sahabat kece, jangan lupa berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Check it out. Baik sahabat kece, sebelum kita memulai materinya, baiknya disiapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting dari penjelasan materi ini. Nah, ketika ada hal yang tidak jelas atau kurang jelas, boleh ditanyakan di gurunya masing-masing atau boleh menulis di kolom komentar. Paham sahabat kece? Baik, pengaruh permintaan. Oke, kita masuk di penawaran. Tadi di permintaan itu tentang harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, kalau penawaran itu hubungannya antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, bisa dibaca penawaran merupakan kegiatan ekonomi, ya kan? Intinya penawaran adalah keterkaitan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Fungsi penawaran hampir mirip dengan fungsi permintaan tadi. Di situ ada QS, tadi QD. S itu adalah supply atau penawaran. Jadi S itu supply ya, atau penawaran. Jadi ketika kita menginginkan kuantiti yang ditawarkan atau jumlah atau banyaknya barang yang ditawarkan, berarti menggunakan rumus QS sama dengan A tambah BP. Begitu sebaliknya kalau misalnya ingin menghitung P-nya, harganya, di sini harusnya ada PS ya, ditambah S ini P-nya. PS sama dengan A tambah B Q. Nah, fungsinya itu sama, menggambarkan tentang keterkaitan antara semakin banyaknya jumlah barang yang ditawarkan, maka jumlah harga juga akan semakin meningkat. Nah, di sini fungsi penawaran ini berbanding lurus ya. Nah, sama halnya dengan hukum permintaan. Penawaran juga memiliki hukum penawaran. Nah, kalau hukum permintaan tadi berbanding terbalik, kalau hukum penawaran itu berbanding lurus. Artinya bila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Sedangkan bila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Ini kalau tadi itu penawaran dari tadi permintaan dari sisi konsumen. Ingat ya, kalau permintaan dari sisi konsumennya, kalau penawaran ini ditinjau atau dilihat dari sisi penjualnya. Biasa lihat kan, atau bantu mungkin bapaknya berjualan, kalau harga pada naik, pada ngelonjak naik, pada intinya pada mahal semua, pasti banyak barang yang disetor ke pasar, banyak barang yang ditawarkan gitu kan. Itu dilihat dari sisi penjualnya. Kalau penawaran, misalnya jualan rambutan atau sekarang musim durian, banyak durian, harga durian semakin mahal, semakin mehong. Nah, berarti otomatis para penjual pergi menambah semua durian itu, semakin banyaklah durian itu berjejeran di pinggir jalan. Nah, itu hukum penawaran. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan semakin naik juga.
kalau harganya turun, jumlah barang yang ditawarkan semakin turun juga gitu. Ini kurva penawaran sama dengan tadi kurva permintaan. Kurva penawaran itu menggambarkan hubungan antara keterkaitan antara harga sama yang ditawarkan. Namun kalau kurva penawaran ini dia berslot positif, ya kan, berslot positif. Kalau permintaan tadi dia berslot negatif. Jadi ingat anak-anakku ya yang pada kece habis dan para sahabat kece bahwa permintaan itu slot negatif, penawaran slot positif. Nah, sekarang kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Ada pada saat harga 1.000 10 unit, 2.000 20 unit, 3.000 30 unit, 4.000 40 unit, 5.000 50 unit. Artinya harga semakin naik, semakin bertambah, semakin meningkat, barang yang ditawarkan juga semakin bertambah. Kita lihat kurvanya. Nih. 1.000 dengan 10, kemudian 2.000 dengan 20. Kemudian 3.000 dengan 30, 4.000 dengan 40, dan 5.000 dengan 50. Terus nih arah panahnya itu dari bawah ke kanan atas, dari kiri bawah ke kanan atas. Saya ulang ya. Kita lihat arah panahnya dari bawah kiri ke kanan atas. Makanya dikatakan berslop positif. Kenapa slop positif? Karena ketika arah panahnya terus ke atas, itu selalu akan membentuk angka-angka positif. Beda dengan tadi yang permintaan ketika semakin ditambah ke bawah maka akan menyentuh titik negatif. Nah, sama dengan permintaan tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, harga barang itu sendiri sama, ya kan? Harga barang pengganti sama dengan permintaan biaya produksi. Nah, biaya produksi di sini yang saya jelaskan, karena kalau harga barang itu sendiri sama dengan tadi ya penawaran penjelasannya. Sekarang biaya produksi. Nah, biaya produksi ini mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya semakin banyak biaya produksinya, semakin mahal kan. Kalau mahal biaya produksi, takutnya harganya juga akan semakin mahal kan. Kalau mahal pasti orang pada susah untuk membeli sedikit kan. Jadi biaya produksi yang dilakukan oleh perusahaan akan mempengaruhi banyaknya hasil barang produksinya. Kalau misalnya hasil barang produksi sedikit, berarti jumlah barang yang ditawarkan juga otomatis akan sedikit. Jadi jumlah barang yang ditawarkan sangat berpengaruh terhadap biaya produksi juga, ya. Kemudian kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi kenapa mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan? Karena ya kan kita lihatlah misalnya diiklan-iklankan
dikit-dikit muncul di HP iklan apa, kemajuan teknologi lewat iklan kah, lewat media sosial, lewat internet. Kalau orang up to date dengan teknologi, maka akan lebih mudah untuk mengetahui kualitas barang, termasuk juga misalnya kemajuan teknologi di bidang SDM-nya. Jadi alat apa yang digunakan, kalau mahal kan misalnya pakai teknologi mahal, artinya biaya teknologi yang digunakan itu masuk di kategori biaya produksi juga tadi. Jadi ketika semakin maju teknologi, semakin up to date teknologi di zaman, apalagi sekarang sudah di zaman 4.0, 4.0, maka akan sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan dengan teknologi ini. Terus harapan akan laba, ya kan? Keinginannya orang berproduksi atau berbisnis tentunya ingin mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya kita memproduksi 10 unit, untungnya ada 50.000. Kalau kita ingin untung menjadi 100.000, otomatis produksinya kita atau yang kita buat barangnya itu harus lebih dari 10. Kalau 10 tadi dapat 50.000, otomatis kalau mau 100.000 harus buat 20. Artinya berapa keuntungan yang kita ingin dapatkan akan mempengaruhi jumlah atau banyaknya barang produksi. Kalau sedikit yang diproduksi, otomatis laba atau keuntungan yang diperoleh juga pasti sedikit. Kalau banyak, ya pasti juga banyak, ya kan begitu. Selanjutnya pajak. Nah, terakhir kan pajak. Kalau pajaknya mahal, otomatis lah kan yang ditawarkan juga akan mempengaruhi. Pajak kan misal masuk juga di biaya produksi, jadi seperti itu. Pajak akan mempengaruhi jumlah penawaran, misalnya yang rokok misalnya, itu kan biaya kena pajak kan. Pajak itu masuk di pendapatan pemerintah. Semakin banyak barang yang ditawarkan, maka barang yang kena pajak itu sendiri juga akan semakin banyak, karena dia pajak ini masuk di barang yang kita hasilkan. Jadi kalau misalnya cuma satu motor misalnya kita produksi, otomatis pajaknya misalnya cuma 10.000 ataukah 1 juta. Kalau 2 motor kan banyak juga pajaknya, jadi semakin banyak pajak yang atau semakin tinggi pajaknya, semakin banyak barang yang diproduksi, pajak yang dikeluarkan juga semakin banyak. Namun kalau misalnya pajak semakin besar, persentase yang diberikan pemerintah pajaknya itu terhadap perusahaan tinggi, otomatis perusahaan lah pasti akan mengurangi jumlah barang yang diproduksinya kalau misalnya memang pajaknya mahal atau mehon. Oke. Perkiraan harga di masa depan. Terbalik. Jadi sama dengan yang tadi ya, perkiraan harga, ekspektasi harga di masa depan. Oke anak-anakku ya, itu tadi penjelasan dari